Ini seperti kata Presiden Jokowi kan, ini harus dibedakan. Ini mau menyuntikkan vaksin atau masih mau uji coba, itu beda. Kita harus segera ambil transfer of technology. Nah, jadi yang bisa dengan segera untuk melakukan transfer of technology itu adalah Sinovac. Tapi ada politisi dari Partai Gerindra yang bernama Fadlizon, anggota DPR RI, tapi Nyai nggak tahu apa prestasinya selama ini selain nyinyir-nyinyir di media sosial. Kan dulu Pak Jokowi sebetulnya komitmennya ada vaksin merah putih. Kok ini jadi vaksin palu arit gitu loh ya. Nah, kalau vaksin merah putih yang ditunggu itu kan tahun depan kan. Ketumnya Bapak Prabowo Subianto itu sudah menjadi menteri di kabinet Bapak Jokowi Maruf Amin. Belajarlah menjadi manusia yang cerdas, yang objektif, menyikapi segala sesuatu dengan objektif. Bukan Fadlizon namanya kalau tak bikin kontroversi dengan kritikan berbau nyinyiran atas segala langkah politik dan kebijakan Presiden Jokowi. Fadli mungkin lupa kalau bos besarnya, Prabowo Subianto yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan, justru tengah turut berjibaku dengan semakin menunjukkan kinerja dan loyalitasnya pada Presiden, termasuk dalam langkah-langkah penanganan menghadapi pandemi COVID-19 di negeri ini. Kali ini, Waketum Gerindra itu kembali bikin heboh. Fadli menyebut vaksin Sinovac asal Cina yang akan segera disuntikan kepada rakyat Indonesia sebagai vaksin palu arit, simbol yang selama ini identik dengan PKI. Padahal bosnya Fadli, Ketum Gerindra, Prabowo Subianto juga pernah menerima bantuan alat kesehatan dari Cina. Sindiran Fadli yang sebenarnya ditujukan kepada Presiden Jokowi ini dianggap sama saja mencoreng Prabowo. Maksud hati mau menyentil Jokowi, Fadli malah menampar muka bos sendiri. Pernyataan kontroversial Fadli tersebut disampaikan dalam sebuah talk show di salah satu stasiun televisi. Fadli mengkritisi rencana pemerintah yang akan melakukan vaksinasi pada bulan depan dengan vaksin Sinovac. Menurutnya, vaksinasi dengan Sinovac sangat gegabah. Alasannya, vaksin asal Cina ini belum lulus uji klinis fase 3. Ini seperti kata Presiden Jokowi kan, ini harus dibedakan. Ini mau menyuntikkan vaksin atau masih mau uji coba, itu beda. Ini kan sebenarnya judulnya uji coba klinis tahap 3. Dia berpendapat harusnya pemerintah memperhatikan aspek keamanan dan keampuhan vaksin. Karena vaksin ini memang belum ada approval dari WHO. Bahkan di dalam negeri, ID menolak, kata Fadli. Bukan vaksin final ya kan? Karena belum ada approval dari WHO. Bahkan di dalam negeri, ID aja menolak. Saya baca. Fadli khawatir penyuntikan vaksin Sinovac menjadikan rakyat hanya sebagai kelinci percobaan. Artinya jangan rakyat Indonesia jadi kelinci percobaan. Itu yang paling penting. Karena saya baca juga di Brazil juga begitu. Kan hampir sama itu. Di Brazil ada penolakan juga terhadap vaksin Sinovac ini. Karena ini bisnis besar. Jangan sampai kita ini cuma mau dijadikan pasar vaksin. Terlebih, Presiden Joko Widodo pernah berucap, Indonesia akan mandiri melalui vaksin merah putih. Kok ini sekarang jadi vaksin palu arit? Kritiknya. Kan dulu Pak Jokowi sebetulnya komitmennya ada vaksin merah putih. Kok ini jadi vaksin palu arit gitu loh ya. Nah, kalau vaksin merah putih yang ditunggu itu kan tahun depan kan. Dalam akun Twitter miliknya, @fadlizon, dia kembali memviralkan omongannya soal vaksin palu arit ini. Vaksin merah putih versus vaksin palu arit. Saya sih pilih vaksin merah putih. Jangan ada yang tergesa-gesa impor vaksin dan menjadikan rakyat sebagai bebek percobaan, cuitnya. Berbagai pengguna media sosial ramai-ramai mengkritik pernyataan Fadli. Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya, mengomentari Fadli dengan pernyataan yang menohok sambil melampirkan sebuah berita yang isinya
kegiatan Prabowo menerima alat kesehatan dari Cina. Alkes Palu Arit, Sindir Yunarto. Seperti diberitakan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kembali menerima bantuan alat kesehatan dari Cina untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Prabowo menerima alkes tersebut di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Selasa 12 Mei 2020. Atas solidaritas, atas persahabatan Republik Rakyat Tiongkok kepada kita, saya ucapkan selamat, saya ucapkan terima kasih, saya ucapkan penghargaan atas nama Kementerian Pertahanan, atas nama Tentara Nasional Indonesia, atas nama rakyat Indonesia, atas perhatian di tengah kesulitan mereka masih menyempatkan mengirim bantuan kepada kita. Bukan bantuannya yang penting, tapi perhatian, usaha, penghormatan, solidaritas itu yang kita hargai. Bantuan pertama kalinya diterima pada 23 Maret 2020 lalu di Base Operasi TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Saya sampaikan salam hormat dan ucapan terima kasih kepada pimpinan negara dan pimpinan Angkatan Bersenjata mereka. Tekad kita bersama, kami mandang Republik Rakyat Tiongkok sebagai sahabat Indonesia dan kita akan bekerja sama sebaik-baiknya untuk memelihara perdamaian, stabilitas di kawasan kita. Bersama kita akan atasi masalah ini. Sekali lagi Yang Mulia, terima kasih. Politisi PDIP Dewi Tanjung juga tidak ketinggalan berkomentar. Dia menyarankan Fadli untuk mengikuti jejak Ferdinand Huta Heian yang mundur dari partai karena tidak sejalan dengan ketua umumnya. Lihat dong Ferdinand Huta Heian, dia nggak sepaham sama AHY, langsung mundur dari Demokrat. Itu baru politisi yang cerdas dan punya harga diri, ujar Dewi. Ferdinand Huta Heian ini adalah orang yang cerdas sekali, yang bisa menyikapi mana yang benar, mana yang tidak benar. Tapi ada politisi dari Partai Gerindra yang bernama Fadli Zon, anggota DPR RI, tapi Nyai nggak tahu apa prestasinya selama ini selain nyinyir-nyinyir di media sosial. Ketumnya Bapak Prabowo Subianto itu sudah menjadi menteri di kabinet Bapak Jokowi Maruf Amin. Belajarlah menjadi manusia yang cerdas, yang objektif, menyikapi segala sesuatu dengan objektif. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Dhani Amrul Ikhdan, menyayangkan sikap Fadli menggunakan diksi vaksin Palu Arit untuk mengkritik vaksin Sinovac. Diksi ini menurutnya akan menyesatkan banyak pihak. Jangan membrainwash masyarakat dengan kata-kata demikian. Bedakan, ini adalah transfer of technology. Jadi ini adalah amanah konstitusi, di mana negara hadir melindungi hajat hidup orang banyak. Kita harus segera ambil transfer of technology. Nah, jadi yang bisa dengan segera untuk melakukan transfer of technology itu adalah Sinovac. Ya, kalau sekarang kita transfer of technology dengan Sinovac, lalu kemudian bulknya diambil dari Sinovac. Dhani menjelaskan progres yang dilakukan LBM Eijkman saat ini masih dalam proses dan belum sampai tahap final. Sehingga yang dilakukan pemerintah sekarang adalah melakukan transfer of technology dulu dengan Sinovac, di samping mengembangkan vaksin merah putih. Nah, ke depan kita akan punya bulk sendiri, kita bisa memproduksi sendiri dengan tangan dan kaki kita sendiri. Karena memang kita ada kelemahan teknologi yang mana kita harus belajar transfer of technology, sehingga diambillah Sinovac ini sebagai partner strategis untuk saat ini agar kita bisa memiliki vaksin sendiri. Sebelumnya, Menristek Kepala Badan Riset Inovasi Nasional BRIN, Bambang Brojonegoro menjelaskan saat ini vaksin merah putih yang dikembangkan Eijkman dan UI sudah mencapai fase uji kepada hewan. Selanjutnya akan diserahkan ke Bio Farma paling lambat Februari 2021. Dari 6 lembaga yang mengembangkan vaksin, 2 institusi itulah yang paling cepat. Saat ini kalau dilihat dari prosesnya sudah sekitar 40%, sedang dalam proses pengembangan antigen dalam bentuk protein S, spike, dan protein N atau nukleokapsid.
Nah, harapannya setelah kita bisa mengembangkan dan mengkloning protein tersebut, terutama ke dalam sel mamalia, uji lab, maka berikutnya kita akan uji coba dulu di hewan. Ya, jadi tahapan pertama kita ada uji di hewan. Kita harapkan sebelum akhir tahun uji hewannya sudah selesai, dan kalau dinyatakan berhasil, maka lembaga Eijkman akan menyerahkan bibit vaksin yang sudah diuji ke hewan tadi ke Bio Farma untuk kemudian diproduksi menjadi vaksin yang akan digunakan dalam uji klinis terhadap manusia. Ya, tentunya dimulai dengan uji klinis tahap 1 yang lebih fokus pada keamanan, kemudian masuk ke tahap kedua ya untuk melihat diversifikasi dari calon penerima, dan yang tentunya paling penting tahap ketiga ya, ketika kita bicara efikasi dari vaksin itu sendiri. Mudah-mudahan awal tahun depan sudah bisa uji klinis.